Halo anak bioskop. Kami dari Cash Film Kekawan Limo. Halo anak bioskop. Ya udah. Halo. Deg-degan, aku deg-degan. Deg-degan. Nggak sabar hari pertama tuh bakal begitu loh. Serem sih, karena memang ya ini sesuatu yang baru bagi kami yang mengerjakan ini, di mana kami juga syuting di alam ya, di mana itu memang ya masing-masing dari kami kayaknya juga nggak anak alam banget ya. Ada yang anak alam di sini? Enggak. Lahir di alam adalah. Ya. Lahir di alam dia. Kalau naik gunung kayaknya yang sering kamu ya, tapi kamu porter kan? Porter. Aku kalau guys porter, weekend itu kuli belerang. Ini yang jogging diulang-ulang tadi yang dia main. Jadi Sekawan Limo ini Hadi siapa Hadi? jadi. Oh jadi. Jadi ya gitu loh. Jadi depannya nggak kedengeran. Jadi ya gitu. Ngomong dulu. Ngomong dulu baru makan. Belum mau batu. Kan di interview ini. Jadi film Sekawan Limo ini adalah film bercerita tentang pendakian gunung dari anak-anak muda, notabene kami ini berlima, yang dimana sebenarnya kisah ini sudah terjadi. Jadi Bagas sang Bayuskak ini datang ke Kenapa sang sutradara, maksudnya ngono lho. Cuma sutradara tadi nggak keluar di kepala Sang pemain kalau Bagas, Bayuskak sutradara. Iya. Bagas sang pemain. Bagas sang pemain Udah nggak ini. usah dikoreksi, Iya. biarin aja. Jadi Bagas ini sudah melewati cerita di film. Akhirnya dia datang ke podcastnya Dono dan Derry dan Dini yang diperankan oleh Dono dan Kesia. Dia menceritakan di sana. Jadi filmnya ini semi film podcast gitu. Dan berdasarkan semi podcast, Semi tapi podcast. alurnya itu nggak yang terus. Ya. Alurnya maju mundur. Enggak, tapi paham Mbak Muti. Mbak yang jelaskan deh, coba bantu saya. Dari kanan. Benny Siregar berperan sebagai Juna, Yaitu Karakter. Juna dari Arjuna. Dimana karakternya adalah karakter yang apa? Karakter gitu? aku yang Periangnya kayak itu periang. periang, setia kawan sama teman, pengennya ngumpul terus sama teman dan nggak pengen teman-temannya itu ribut, pokoknya damai-damai terus saja. Menengahi kalau ada keributan. Jadi Bayuskak berperan sebagai Bagas. Bagas itu tipikal anaknya itu yang FOMO di pendakian gunung. Jadi kayak kan ada juga kan kayak pendakian gunung, ayo naik gunung yuk gitu. Tapi kan ya ada yang memang udah sering, ada yang sok-sokan, ada yang FOMO. Jadi itu aja lah gitu. Nah aku tahu bahwa si Leni ini mau naik gunung karena aku naksir sama si Leni, karakternya diperankan sama Nadia Arina. Itu jadinya ikut-ikutan naik gunung. Halo semuanya, aku Nadia Arina di film ini berperan sebagai Leni. Jadi Leni itu mahasiswa yang kuliah di Malang, tapi dia aslinya emang anak Jakarta. Jadi dia dalam keseharian itu kalau berkomunikasi tetap menggunakan bahasa Indonesia, cuman karena dia memang sudah cukup lama di Malang, jadi dia cukup paham gitu loh kalau misalnya orang-orang sekitar ngomongnya dengan bahasa Jawa. Saya Mirza Baraza berperan sebagai joki liar. Sembarang. Ini ngawur teman-teman. Yang asli saya berperan sebagai Diki. Dia punya karakter yang narsis, pengennya selalu diakui, pengen jadi pemimpin. Padahal dia sendiri nggak punya kualitas untuk jadi seorang pemimpin. Seperti itu. Saudara. Nggak ada sedihnya. Pendalaman karakter enggak ya? Oh, sorry. Di situ kan diwawancara. Kenapa pendalaman? Silakan. Saya Dona Pradana di film Sekawan Limo. Saya berperan sebagai Derry. Derry ini seorang podcaster. Podcastnya lagi naik daun karena banyak banget yang dengerin podcastnya. Terus habis itu Derry ini punya podcast horor komedi sama kayak film Sekawan Limo. Terus karakter si Derry ini kayaknya dia ini adalah orang yang penakut sebenarnya, cuman punya konten horor gitu. Jadi rada kontradiktif ya. Ya simple mbak, kayak dikejar puma gitu. Itu mah udah biasa buat kami kalau sore hari.
Puma yang warna putih ya, yang ada soulnya ya. Kadang-kadang pas sore itu diterkam Ventela. Ventela apa? Woi, Sepatu. 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 Soalnya Puma sepatu ya. Ya fun. Ini sesuatu yang baru bagi kami. Terus tantangan baru juga. Tantangannya cuaca ya. Wah, cuaca. Ya, cuaca. Cuaca itu nggak masuk akal mbak. Kayak pas syuting hujan, Pas break makan siang nggak hujan, lanjut Ya. syuting lagi hujan, break makan malam hujan, syuting lanjut pas malam hari hujan, besoknya libur nggak hujan. Gitu sih. Kalau misalnya dari segi kesulitan sih memang harus memilah itu ya, memilah gimana jadi director ya harus memikirkan bagaimana ya semuanya berjalan sesuai ekspektasi gitu loh. Pinter-pinternya harus memilah otak lah karena permasalahan kan banyak tuh kalau misalnya sutradara kan semua bermuara juga di sutradara sampai genset meleduk aja juga ada tuh permasalahan itu. Jadi kayak setelah itu terjadi nextnya waduh aku ada scene lagi ya scene-nya drama lagi ya harus bener-bener harus shifting gitu shifting tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan cukup baik. Bismillah bisa menghibur kalian semuanya saja. Siapa dulu yang jawab? Penny. Kenapa ditutup kamu nih? Nggak ngomong dari tadi. Kalau aku paling ini sih, paling karena udah kerja sama berapa kali jadi kayak udah terbiasa gitu. Jadi kalau dulu emang lumayan ini serem emang. Dulu Mana ada aku serem. pernah, tapi emang kesalahan saya. Jadi waktu itu syuting tapi nggak jaga makan gitu, ada asam lambung. Terus bener-bener interaksinya cuman pas di set aja di dalam di dalam kamera. Jadi kayak kalau pas lagi take itu kita interaksi dengan peran kita masing-masing, tapi ketika udah cut di luar udah nggak ngomong lagi 1-2 hari gitu. Saya diemin emang dia. Emang nakal ini. Udah tahu punya asam lambung malah minum jeruk. Karena emang gara-gara apa? Benny sakit. Benny sakit. Terus kan harus mundur tuh proses syutingnya. Harusnya scene yang ada dia harus diundur lagi. Belum lagi ngobatin dia. Dia tuh minta di Singapura, Pak. Di klinik-klinik hewan gitu kalau harus di Singapura. Cuma biasa kalau film itu di mana-mana pasti kayak ada permasalahan gitu kan ya, pasti ada bersitegang satu sama lain, nggak apa-apa, udah terbiasa gitu. Paling biasa kan yang baru pertama kali sama Bayu itu sampai sampai kesurupan memang saya. Iya, itu pun kesurupan kesurupan apa waktu itu? saya sendiri. Jadi saya itu terus pas sadar ternyata saya gitu. Jadi enggak takut saya. Film sih disiplin ya. Mungkin kadang kita Kok kamu yang jawab kan ini lo kesini. oh iya. Nggak apa-apa aja. Kamu itu memang suka gitu, emang nggak sopan. Jadi lo ini habis Benny ya? Iya. Lah ini kan tanya tentang Bayu Skak. Masa Bayu Skak sendiri yang menjawab? Ini loh, Oh iya ini. ini. Kamu dulu. Udah kamu dulu Tapi biar kan nyambung. udah terlanjur. Iya. udah telanjur. Ya, maaf teman-teman. Saya saya ingin mengklarifikasi. Langsung. Kalau Bayu Skak waktu jadi sutradara sutradara cukup ini ya disiplin. Jadi kadang memang untuk kita terutama saya yang belum tahu ritme dalam film dan segala macam, awalnya takut ini kenapa gitu dan segala macam. Pada akhirnya setelah hari itu berjalan beriringan dengan saya berjalan juga, akhirnya saya memahami bahwa memang bukan kondisinya yang kejam, tapi memang kedisiplinan itu harus dihadirkan gitu. Karena apabila tidak disiplin, itu kita akhirnya hutang sin mundur. Mundur jadi Bahwasannya. banyak itu. Beban banyak, hutang sin belum sewa kamera itu berapa? Itu dibebankan ke saya loh. Kita balik kamu. Kalau dibebankan kamera, akhirnya kamu syuting film tuh bayar. Kalau dibebankan kamu. Kayak gitu ya. Jadi toh pun kadang kalau misalnya Mas Bayu lagi kenceng gitu untuk mengembalikan ritme yang lagi kendor gitu, biasanya ditanya, ini kita mau selesai atau lanjut? Kalau lanjut capek, kalau selesai kita hutang sin. Jadi makin lama di tempat yang nggak ada sinyalnya itu, jadi kita kayak oh ya wis lah kita pilih habis-habisan hari ini aja biar besok enteng gitu. Kebetulan ini proyek pertama sama Ngajak Bayu. salaman. Enggak, tangannya emang Jawab aja, nggak usah sopan santun. di Kita sini. udah ketemu berapa lama? Iya, jadi ini proyek pertama sama Bayu.
Mungkin awal-awal masih masih mencari tahu lah kira-kira sistem kerjanya sama Bayu tuh kayak gimana. Terus juga semua sutradara kan pasti punya taste-nya masing-masing. Taste-nya Bayu ini seperti apa sih gitu, apa yang sebenarnya dia inginkan dari project film ini gitu. Tapi lama-kelamaan dari proses reading, terus juga kita mulai syuting, mulai kelihatan juga sih maksudnya karakternya Bayu, apa yang diinginkan dia juga untuk film ini gitu, cara directingnya dia juga, yang menurut aku sih sangat open untuk kayak berdiskusi juga gitu loh sama pemain, kira-kira adegan ini mau dibikin seperti apa gitu. Mungkin menurutku itu yang terpenting yang keluar dari sutradara sih, maksudnya memberikan ruang untuk pemain ikut berkontribusi gitu. Cuma salah Mira itu yang paling parah akhirnya dia kalau bikin jokes gitu. Jadi hari pertama tuh paling aku, Mirza, Dono. Setelah itu udah dia yang Hari pertama masih kayak melihat suasana. Ya, membaca. Hari pertama tuh ketemu pas photoshoot poster ya. Ya masih Dia gitu. Terus hari kedua di tempat 3D. tempat 3D Masih diam. Hari ketiga udah mulai ngejambak ojek online ya. nggak bawa online. Gini lucu nggak sih? Iya mbak. Iya mbak. Iya mbak. Bercandanya dia, parah banget mbak. Bercandaan politik. Ya, masuk di base camp tuh. Ada kamera lagi nge-shoot nih, lagi take itu di kamera tutupin, tebak ini siapa? Kan orangnya kelihatan, nggak usah lewat kamera. Orangnya kelihatan. Iya, nggak baik sih, itu nggak baik. Aku bekerja sama stand up comedian ini gimana ya? lucu. Padahal jadi diri sendiri aja. Apa ya? Mungkin karena pas syuting itu nggak ada sinyal, akhirnya mau nggak mau mendekatkan kami para talent ini di base camp. Jadi terciptalah bonding itu. Soalnya pas di sana ya emang nggak ada hiburan lagi gitu. Kalaupun ada sinyal juga rebutan sama orang lain. Terus kalaupun nggak ada sinyal pun itu kan harus ada di set. Terus sebelum di set kan mau nggak mau karena nggak ada hiburan, biasanya nggak pegang handphone ya ngobrol. Nah dari ngobrol itu yang akhirnya kita tahu karakter masing-masing. Walaupun kita baru kenal sama Nadia, kita juga sedikit tahu Nadia itu orangnya gitu. Pembantu. Di lokasi yang pertama pas di Trenggalek itu kan jauh banget ya, dan itu sinyal bener-bener nggak ada tuh. Nol gitu. Sampai akhirnya ada pengamen lewat itu, kita langsung sandra sekitar seminggu lah pokoknya. Jadi buat jadi hiburan ya. Buat jadi hiburan. Kita menawan pengamen seminggu ya kalau nggak salah ya. Iya. Seminggu 2 jam. Tapi beneran kalau waktu susah sinyal itu kita berdua naik Turun. motor kan sampai ke depan. Ini mereka nih inisiatif nih. Gue mau teleponan, dia nonton bola. Iya. Susah sinyal sama susah buang air besar gitu. Iya. Wah, kasihan cewek sih. Ya. Kalau kami yang cowok kan, ya misalnya ya, kami tuh tipis gitu ya kan. Asalkan Langsung aja, kosong mah. ya asalkan kosong, terus juga yang penting ya permisi gitu ya, terus bawa tisu basah gitu kan ya higienis lah, oke lah gitu. Tapi kalau cewek, waduh. Lu sampai naik pohon kalau mau pohon. Kelihatan. Makin kelihatan dia teriak-teriak. Tempatnya nggak kelihatan. Main. Tipis naik pohon gimana? Kalau maaf dia kan bukan musang ya. Itu lebih ke pentas namanya. Di atas pohon rumah lihat. Mas Tati, mohon maaf. Adegan yang paling berkesan Apa, Phil? saat saya marah yang sejadi-jadinya terhadap satu di antara mereka, pada akhirnya kebalik gitu. Itu bocorin. Saya yang kepala saya di bawah, ternyata dibanting sama mereka gitu. Ya, Sih. Itu film lain. Itu bukan spoiler. Bukan spoiler. Itu malah merusak cerita. pikirannya lagi nggak di sini dia. Pas mereka take di set itu yang paling berkesan kayak misalkan dia kan belum pernah dapet scene yang serius, terus pas lihat dia serius di kamera tuh ya kayak takjub sendiri. Udah lihat Nadia segampang itu pas adegan sedih nangis
dan air matanya nggak bisa habis rasanya. Energi itu buat kita tuh. Iya, kayak apa ya? Mungkin banyak belajar juga pas dia Nadia ada scene drama terus dia harus nangis, kayak sampai bibir getar itu loh. Itu kan kayak skill banget. Itu antara skill atau belum makan, saya nggak tahu ya. Ya. Kedinginan juga. Karena waktu itu emang hujan, ya kan? Ya. Emang hujan. Dan cateringnya telat. Ya. Cateringnya telat, bener. Banyak kemungkinan. Terus apa namanya? Lihat Bayu acting ketakutan, harus teriak-teriak, harus apa namanya? Dilari, teman-temannya lari kayak gitu. Terus dia Benny juga. Kalau Benny ngapain? Benny waktu itu diculik sama kelelawar. Gede banget bagi kelelawar. Kalong. Enggak banyak, enggak gede tapi banyak. Iya. Bawa kelelawar. Keren banget. Ada di film Sekalimo adegan itu si Benny itu dimakan lintah. Dimakan, nggak diisep, dikeremus ya. Sekali tahun. Pokoknya dimakan saudaranya sendiri. Waktu cameo tuh enak. Saya kan tugasnya menguati karakter yang pertama. Sedangkan yang yang kemarin itu Sekawan Limo ini saya berdiri sendiri gitu. Dikuatin sama yang lain. Nah, akhirnya agar karakter ini terbentuk, berarti kan tanggung jawab saya. Gitu kan? Ragu-ragu. Berarti kan itu tanggung jawab saya ya. Sehingga ternyata ada tanggung jawab besar seorang sineas ya. Seorang sineas itu sinepolis ini untuk membentuk karakter lah gitu. Ternyata untuk mendapatkan peran di sebuah film itu emang nggak gampang karena susah. Iya. Gila. Sindrom gila. Wah. Ini volumenya kurang gede apa kurang gede? Jadi ternyata untuk mendapatkan karakter di sebuah film itu memang nggak gampang, pun ngejalaninya juga nggak gampang. Jadi belum tentu orang dipercaya sukses itu juga belum tentu. Ya, ini sebuah tantangan sih, Fir. Kamu mau nggak gitu? Dia mau menerima tantangan itu dan so far bisa inilah membawa karakter Diki. Gak usah, belum azan. bukan sholat, masih bersyukur. Sudah harus azan, iya. Gak bisa lucunya. Gak bisa, ini aman. Sakit beneran tau. Aman. Apa ya? Waktu yang kita bebek-bebekan. Mungkin adegannya aku nggak tahu sih, maksudnya nanti akan seperti apa adegannya ketika di screen. Tapi ini berkesan buat aku karena pada saat proses syutingnya waktu itu pokoknya kita semua moodnya tuh lagi yang kayak kecapean, bukan mood yang kayak happy, ketawa-tawa segala macam. Terus tiba-tiba si Benny datang bawa sesuatu. Terus habis itu Benny datang bawa sesuatu, terus dia ngejokes akan itu. Dia ngejokes tenang. Dia ngejokes akan itu dan akhirnya yang bikin buat aku berkesan adalah karena take-nya berkali-kali gara-gara kita ketawa-tawa doang dan seberkali-kali itu gitu. Itu sih mungkin lucu. Itu aja kita udah yang paling oke loh ya kan. Maksudnya dari bawah ke atas itu udah bisa PP naik mobil yang itu loh, 4x4 itu loh. Kalau misalnya film yang lain-lain yang tentang pendakian gunung mah sampai harus naik gunung real gitu, memang harus nggak pulang ke hotel, memang 7 hari di gunung gitu loh. Kru juga tidurnya di tenda gitu loh. Tapi kan kita setiap hari pulang gitu loh. Tapi itu aja capek gitu loh, bayangin yang mereka itu. Padahal awalnya mau pakai gunung Himalaya, nggak bisa, terlalu tinggi. Cuman nggak di ACC ya sama Pak Wes ya. Terlalu tinggi. Ketemu saudara dong nanti. siapa? Yeti. Yeti mah putih. Ya kalau di salju. Iya, jadi. Kalau di sini kan enggak. Kalau kamu albino. Yeti mah putih, badannya juga bagus. Ngaca dulu dong kalau mau bandingin. Ya udah. Kayaknya itu tinggal dulu. Lalu yang berkesan itu adalah ya mungkin kebersamaannya ya, kami di alam gitu kan, itu berkesan banget buat aku, dimana scene-nya banyak yang di api unggun.
Aku pun sendiri anaknya jarang lah ya ke alam gitu lah. Sehingga kalau misalnya ada scene di api unggun gitu kayak gak tau ya seneng aja gitu loh, kayak enak gitu. Terus ada scene nanti aku nyanyi karena memang di setiap film itu yang unik itu aku selalu bikin lagu kan. Aku selalu bikin lagu, nanti pun juga di Sekawan Limonya aku ada 1 buah lagu yang berjudul Gusti Matur Nuwun. Jadi bagaimana kita dalam hidup itu berterima kasih terhadap Tuhan atas segala anugerah yang diberikan, bahwa kehidupan itu ya sebenarnya ya anugerah kan. Jadi kita harus sesali kalau misalnya kamu diberi, kamu harus mensyukuri. Kalau misalnya kamu itu diberi tapi sudah kehilangan, ya kamu harus mengikhlaskan. Kalau misalnya kamu masih belum dapat, ya harus dicari gitu. Nah itu sebenarnya kayak, nah itu dituangkan ke dalam lagu. Dan ada satu scene ya bermain lagu itulah, bernyanyi lagu itu tuh di api unggun lagi, kebersamaan kita itu sesuatu sih, karena kebersamaan itu pun juga mungkin bridging aku ke karakter kamu kan. Memang karakter dia memang yang tadi dia bilang suka akan kebersamaan pula gitu. Aku paling scene yang itu sih, yang tidur itu loh, kita berdua. Soalnya cuma tidur kita berdua. Cuma gini dah. Kalau aku mungkin lebih ke yang berkesan tuh scene pemandangan di bawah. Jadi kita turun itu, walaupun turun dan naiknya tuh agak capek. Yang udah sampai ke Ranu Sekuta kan ada di trailer ya. Ranu Sekuta itu aslinya juga bagus banget. Ranu Sekuta. Jadi kayaknya pas di film itu paling banyak ngambil foto di situ tuh, karena ternyata danaunya bagus banget dan kayaknya bersyukur atau nggak bersyukur ya, ini belum dimanfaatin orang itu loh. Kayak masih kanan kirinya tuh masih hijau gitu, jalannya tuh bener-bener yang jalan kecil gitu. Itu berkesan sih itu di sini. Kenapa teman Sekawan Limo? Karena Sekawan Limo ini mungkin bisa jadi sebuah pembeda di antara banyaknya film horor yang ada di Indonesia sekarang. Kebanyakan kan horor. Nah ini komedi horor. Ada komedinya, ada horornya, dan ada dramanya juga. Tapi sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan di film Sekawan Limo ini, bukan cuma ketawa-ketawa aja atau cuma pingin nakut-nakutin lewat scene horornya, tapi di sini tuh kita mau ngasih tahu kalau misalkan pesan yang mau kita sampaikan adalah jangan pernah lari dari masalah. Kalau misalkan ada masalah itu harus dilawan, harus diselesaikan dengan gentle dan berani. Karena kalau nggak gitu, masa lalu itu atau masalah itu akan selalu menghantui kita. Hantu yang paling serem itu bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, tapi hantu dari masa lalu kalian. Karena setiap orang kan punya masa lalu kan. Iya. Saya aja. Dia masuk. Es batu aja. Bukan lagi close up ya ini. Bukan lagi close up ya. Ngapain kamu pesen tambahan itu? Mohon maaf ya. Ini saya. Nanti sensor ya. Tambahan terakhir mungkin tentang karaktermu atau ini filmnya. Aku es batu saja. Sama. Berarti dua. Berarti dua. Ada lagi nggak? Enggak. Enggak ada tiga. Sama. Oh iya, sama nonton harus hari pertama, karena hari kedua libur. Semua bioskop di seluruh Indonesia libur semuanya. Jadi semua orang field trip gitu. Petugas bioskop field trip enggak ya? Kenapa harus nonton hari pertama? Tiba-tiba film yang rawan spoiler. Jadi bener-bener ini karena tipe film yang bikin penasaran dari awal nih, arahnya mau kemana nih? Siapa demitnya? Dari awal tuh udah, hantunya ini diarahin kayak gitu, tapi ternyata nanti di ending kayaknya akan salah semua gitu. Nah, hari pertama akan membuat kamu jadi terhindar dari spoiler. Ayo sob, jangan lupa nonton Sekawan Limo di Cinepolis Cinema. Mulai tanggal berapa? Tanggal 4 Juli 2024. Tonton hari pertama ya, jangan nunda-nunda. Jangan bajakan.